Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Geng, satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Keberadaan Ferdi Sambo dalam peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J diduga dilakukan Baradae belakangan banyak dipertanyakan karena sejumlah spekulasi beredar terkait kejadian berdarah pada Jumat 8 Juli sore lalu. Sementara dalam laporan polisi, Ferdi Sambo disebut tidak berada di rumah dinasnya saat Brigadir J diduga ditembak. Disebut Kadif Propam Polri Detektif itu sedang melakukan tes PCR, namun tak dijelaskan waktu dan lokasi detailnya. Dicecar Komnas HAM, akhirnya Irjen Sambo mengaku jika dirinya ada di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan, Ferdi Sambo mengaku ia berada di TKP saat Brigadir J masih hidup. Hal itu diungkapkan Ferdi Sambo ketika diperiksa oleh Komnas HAM di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Saat memeriksa Ferdi Sambo, Komnas HAM bertanya perihal detail waktu pembunuhan Brigadir J pada Jumat 8 Juli silam. Tak mampu berkutik lagi, Ferdi Sambo akhirnya mengaku jika dirinya ada di TKP saat Brigadir J masih hidup. Selain itu, Ferdi Sambo mengaku adanya skenario soal pembunuhan Brigadir J agar terlihat seperti tembak-menembak. Bahkan disebutkan Komnas HAM, Ferdi Sambo pun menyusun skenario itu bersama istrinya Putri Chandrawati setelah keduanya tiba di rumah pribadi di Saguling. Ferdi Sambo ternyata ada di TKP saat Brigadir J masih hidup. Baradae lihat sang jenderal lakukan ini. Tak hanya soal skenario kronologi tembak-menembak, Ferdi Sambo pun sengaja memerintahkan para anak buahnya untuk merusak TKP. Dia mengaku kalau dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba membuat TKP sedemikian rupa, sehingga semua orang sudah membuat terang peristiwanya karena memang ada pengrusakan TKP. Kemudian di depan Komnas HAM, Ferdi Sambo meminta maaf lantaran sudah merekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, Baradae lihat Ferdi Sambo pegang pistol di samping jasad Brigadir J. Baradae lihat Ferdi Sambo pegang pistol di samping jasad Brigadir J. Baradae lihat Ferdi Sambo pegang pistol di samping jasad Brigadir J. Baradae lihat Ferdi Sambo pegang pistol di samping jasad Brigadir J. Beberapa waktu lalu, mantan pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin mendapatkan pengakuan dari kliennya kalau Ferdi Sambo ada di lokasi kejadian. Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut Baradae juga menyampaikan sederet nama yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir J termasuk posisi Ferdi Sambo. Hal itu diungkapkan oleh Baradae dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Tak hanya ada di TKP, Baradae juga menyebut jika ia melihat Ferdi Sambo memegang senjata di samping jasad Brigadir J. Ketika melihat sang jenderal pegang senjata, Baradae disebutkan pengacaranya syok ketakutan. Meski begitu, pengacara enggan menjelaskan detail soal aksi Ferdi Sambo tersebut lantaran sudah masuk tahap penyidikan. Jika Ferdi Sambo pegang senjata di samping jasad Brigadir J, apakah ia juga turut menembak Brigadir J? Kapolri Jenderal Sigit Prabowo sempat mengungkap hal ini saat konferensi pers penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka pada Rabu. Listio Sigit menyebut Baradae menembak Brigadir J menggunakan senjata milik Brigadir Ricky Rizal. Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah Irjen Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Listio Sigit juga mengatakan saat ini masih dilakukan pendalaman terkait keterlibatan langsung Irjen Ferdi Sambo. Selain itu, istri Ferdi Sambo bisa dijerat dengan pidana, Kabareskrim tegas. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, bisa dijerat dengan pidana karena membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan seksual itu. Menurut Jenderal Bintang 3 itu, pihaknya menyerahkan nasib Putri Chandrawati kepada tim sus. Agus juga menjelaskan semua saksi melihat Brigadir J tak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Chandrawati ke rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, tudingan Brigadir J masuk ke dalam kamar pribadi Putri melecehkan ataupun pelecehan seksual dan menodongkan pistol tidak terbukti sebab dia tak masuk ke dalam rumah dinas Irjen Sambo. Agus menjelaskan bahwa Brigadir J baru masuk ke dalam rumah setelah Irjen Ferdi Sambo tiba di rumah dinas, lalu Sambo yang memberikan perintah Brigadir J masuk ke dalam rumah yang kemudian dieksekusi. Di mana sebelumnya Bareskrim Polri menghentikan laporan polisi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Gempar, inilah 7 pengakuan Baradae soal tewasnya Brigadir Yosua. Laporan awal dikabulkan Sambo. Baradae saat mendatangi Komnas HAM Selasa 26 Juli dan Irjen Ferdi Sambo saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri kala itu. Melalui kuasa hukumnya, Baradae membantah adanya insiden baku tembak saat Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Publik digemparkan pengakuan Barada Richard Eliezer atau Baradae pasca ditetapkan tersangka atas pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Barat di rumah dinas Irjen Sambo. Sejumlah fakta baru muncul
Menyusul keterangan Barada Richard Eliezer yang ternyata dalam proses berita acara pemeriksaan pada Sabtu 6 Agustus, Barada Richard diketahui telah memberikan pernyataan terbaru yaitu terkait tewasnya Brigadir Yosua. Fakta itu pun terbalik dari laporan awal versi Irjen Verdi Sambo. Pernyataan Barada E ini tertulis dan juga dikatakan oleh anggota kuasa hukum Barada E, Muhammad Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan dari pernyataan itu terungkap ada fakta yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebelumnya. Lantas berikut ini deretan pengakuan Barada E. Pengakuan lebih dari satu. Burhanuddin mengatakan dari keterangan Barada E menunjukkan bahwa tidak hanya satu orang yang terlibat dalam kasus ini melainkan lebih. Dengan demikian, Barada E bukanlah pelaku tunggal dalam kasus ini. Tidak ada kejadian tembak-menembak. Burhanuddin pun tidak membenarkan soal informasi Barada E belakangan turun ke lantai 1 setelah Brigadir Yosua sudah jatuh bersimbah darah. Burhanuddin menegaskan saat kejadian pembunuhan Barada E ada di lokasi. Artinya, Brigadir Yosua masih hidup, Barada E ada di situ. Spontanitas hingga tekanan. Burhanuddin mengatakan Barada E diperintah untuk melakukan tindakan pidana yang disangkakan. Dirinya mengatakan apa yang dilakukan Barada E adalah spontanitas, diperintah untuk menembak Brigadir Yosua saat masih hidup. Lebih lanjut kata Burhanuddin, Barada Eliezer menembak karena mendapatkan tekanan dari atasannya yang juga ada di lokasi. Namun, sosok atasan yang dimaksud itu masih enggan untuk dibocorkan. Glock 17 adalah milik sendiri. Sempat ada simpang siur soal senjata Glock 17 yang dipakai Barada E untuk menembak Brigadir J. Dikatakan sang kuasa hukum bahwa senjata Glock merupakan milik Barada E. Senjata itu baru dimiliki beberapa bulan Barada E yang tembak Brigadir J pertama. Menurutnya, Barada E merupakan orang pertama kali menembak yang kemudian disusul oleh pelaku lain yang turut menembak. Selain itu, Irjen Pol Verdi Sambo ada di TKP.